Dalam perjalanan pendakian menuju puncak gunung, pada waktu-waktu tertentu bisa didapati adanya kabut pekat yang menutupi pandangan. Dan kabut ini bukan saja membuat kita tidak dapat melihat jarak yang ada di depan kita, tetapi semua rasanya seperti tersamar. Tampak samar-samar, tidak jelas, dan tidak ada yang dapat dideteksi apakah itu pohon atau mungkin itu adalah satu tempat yang tebing curam atau mungkin juga pendakian yang landai dan sebagainya. Begitu pula sesungguhnya di dalam kehidupan kita berharap kepada Tuhan, ada kabut pekat yang seringkali menutupi mata kita. Sampai-sampai kita tidak dapat melihat siapa dan di manakah Tuhan kita. Kadangkala justru pergumulan yang berat dan pelanggaran yang hebat yang kita lakukan itu justru membuat mata kita seperti orang buta. Tidak dapat melihat Tuhan sebagaimana seharusnya Dia kita lihat. Tidak dapat memandang Tuhan sebagaimana seharusnya Dia kita pandang. Semua tampak samar-samar, semua tampak mengerikan. Dan bila tidak hati-hati dan waspada, maka kita bisa terjebak di dalam kabut pekat itu. Dan ini adalah sebuah tragedi. Tragedi di mana dosa dan pelanggaran hidup manusia serta pergumulan yang berat itu membuat Tuhan menjadi tersamar, tidak sebagaimana seharusnya Dia. Padahal pengharapan kita untuk dapat teguh kepada Tuhan perlu diawali dengan memandang sepenuhnya dan seutuhnya kepada Tuhan dengan lebih jelas, dengan lebih terang, dengan cahaya yang dari Tuhan juga kita dapat memandang dengan tegas. Untuk itu hidup kita agar bisa dapat teguh berharap kepada Tuhan, kita perlu diliputi oleh pengharapan yang asalnya dari Tuhan dan di dalam Tuhan. Karena hanya Dialah yang dapat meluputkan kita dari segala pelanggaran dan pergumulan hidup yang berat. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini di dalam Yeremia pasal 31 ayat 16 sampai 20. Beginilah firman Tuhan, cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata, sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan. Mereka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Telah kudengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Engkau telah menghajar aku dan aku telah menerima hajaran, seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Sungguh, sesudah aku berbalik aku menyesal, dan sesudah aku tahu akan diriku aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia, tak dapat tidak, aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Yeremia pasal 31 mencatatkan dengan sangat gamblang dan tegas tentang betapa dosa itu seperti kabut yang tragis. Kabut yang membuat Tuhan tidak tampak sebagaimana harusnya Ia tampak. Bukan karena Tuhannya yang tidak tampak atau tidak ada, tetapi mata iman kita yang tertutup kabut dosa, tertutup kabut pelanggaran, dan tertutup kabut pergumulan-pergumulan hidup yang berat. Pada saat itulah sesungguhnya masa yang disebutkan sebagai masa kabut yang tragis, karena kabut yang menyebabkan kita tidak dapat melihat dengan jelas. Begitu pula pada masa-masa pergumulan yang menantang hidup kita, pada saat itulah sesungguhnya kita sedang berkabut jiwa dan hidup kita. Dan pada saat berkabut itulah kita bisa salah arah.
salah langkah, bahkan bukan tidak mungkin untuk jatuh ke dalam jurang pergumulan yang lebih berat lagi dan bertambah berat lagi. Namun bukan saja dosa dan pergumulan itu membuat hidup berkabut tragis, tetapi juga membuat hidup berselimut tangis. Dan inilah sebenarnya yang disampaikan di dalam Yeremia pasal 31. Yeremia mencatatkan tentang bagaimana Tuhan itu bertindak kepada orang yang hidupnya diliputi kabut tragis dan berselimut tangis yang pedih dan perih. Dan teriakan minta tolong dari mereka pun sesungguhnya sudah sampai ke telinga Tuhan yang Maha Tahu itu. Dan Tuhan menyatakan diri sebagai kekasih hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Sekaligus juga Tuhan menyatakan diri sebagai Bapa. Ayat 7-9 dicatatkan demikian. Serta Dia adalah gembala. Ayat 10-14 mencatatkan demikian. Tetapi yang lebih banyak dari Yeremia 31 ini adalah ayat 15-40, yaitu dicatatkan Dialah penghibur kita. Ratapan tangis akibat pergumulan dan pelanggaran hidup itu sangat memilukan, sekaligus juga sangat memalukan karena tidak henti-henti terungkapkan. Bayangkan bagaimana mereka orang yang disebut pilihan Tuhan harus mengalami masa pembuangan, harus mengalami di tempat keterasingan, mereka mengalami kesepian, mereka mengalami seperti dicabut dari akar bangsa mereka, dan masalah hidup mendera mereka bertubi-tubi, sehingga mereka sangat membutuhkan kata-kata penghiburan dari Tuhan. Karenanya ayat 15-40 dari Yeremia 31 ini semua berbicara tentang Tuhan sebagai penghibur. Dan kata-kata penghiburannya itu jelas berujung kepada satu pengharapan, bahwa mereka akan kembali seperti sedia kala. Mereka akan pulang ke dalam pelukan kasih Tuhan. Mereka akan memperoleh satu perjanjian baru yang mengubah hati mereka. Dan mereka memiliki jaminan yang pasti di dalam karya Allah yang dinyatakan lewat hadirnya Sang Putra ke dalam dunia ini. Ini merupakan sebuah nubuatan yang memberikan pengharapan di masa yang panjang pada saat penantian orang-orang untuk kelepasan mereka terjadi. Dan sekalipun dosa dan pergumulan serta pelanggaran hidup itu membuat hidup berkabut tragis dan juga berselimut tangis, tapi Tuhan meliputi hidup orang percaya dengan harapan. Karenanya Dia berikan penghiburan dengan panjang lebar. Dia mengatakan bahwa Dia tidak menyayangi anak-anaknya. Dia menjaminkan mereka akan berbalik kepada Tuhan. Mereka akan kembali kepada Tuhan. Walaupun apa yang sedang mereka alami adalah kondisi sebaliknya dari yang mereka inginkan. Tapi Tuhan menaruhkan satu pesan yang penting, bahwa ada masanya di mana mereka akan kembali pulang ke pelukan kasih Tuhan. Ini yang memberikan pengharapan, membuat hidup kita diliputi oleh pengharapan yang daripada Tuhan. Sekaligus pengharapan itu membuat jiwa kita diluputkan dari segala dosa, pelanggaran, dan pergumulan hidup kita. Diluputkan dengan apa? Diluputkan dengan kasih sayang Tuhan. Hanya oleh kasih sayangnya, maka kita bisa luput dari pergumulan, dari dosa, dari pelanggaran-pelanggaran hidup kita. Inilah sesungguhnya pengharapan yang Tuhan jaminkan buat setiap kita. Kita diliputinya oleh pelukan kasih-Nya yang ajaib. Kita diliputi oleh pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Dan kita akan diluputkan dari segala beban berat yang menindih hari ini. Ada sebuah kelepasan yang selepas-lepasnya. Kelepasan sejati yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang sungguh mau datang kepada Tuhan, bertobat, mengakui akan segala pelanggaran, dan mengakui akan segala lemahnya di dalam pergumulan. Tuhan tidak bisa tidak menyayangi kita. Karena itu hiduplah tetap senantiasa di dalam kasih sayang-Nya. Amin.